Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwah, bapak-bapak, ibu, para pemuda dan anak-anak sekalian yang saya cintai karena Allah Tabarakar Rahman. Syukur kita kehadiran Allah Rabbuna Jalla fi'ula, Allah Ta'ala yang senantiasa memberikan kita rahmat dan nikmatnya, sehingga pada kesempatan ini Allah Ta'ala karuniakan kita masjid. Orang-orang yang hadir di masjid adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sebutkan secara khusus orang yang beriman kepada Allah dan akhir. Seperti memang mereka tak memakmurkan. Memang betul hanya seperti ini. Orang-orang dianya yang akan mengamurkan Allah. Masjid-masjid Allah Ta'ala. Man amana billahi. Orang-orang yang keimanan yang kepada Allah, pembenaran tak, tapi juga dengan jazim yang kuat, yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala, lahirkan orang yang yakin, yang tertanam hatinya keimanan kepada Allah. Ia adalah motor penggerak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bersama sepanjang jalan kalau kita lihat sekarang, orang-orang yang betul-betul salat saja, jangankan memakmurkan rumah Allah Ta'ala,
Orang yang salat saja angkat takbir pada waktunya yang Allah Ta'ala warka'u ma'ar raki'in, rukuk kamu bersama orang-orang yang rukuk. Bersama orang yang rukuk. Bahkan sebagian mengatakan, ya walaupun ada ulama yang tidak sepakat, tetapi ada yang menafsirkan bahwa warka'u ma'ar raki'in, rukuklah kamu bersama orang rukuk. Berarti bersama orang-orang yang salat berjemaah di masjid, terutama bagi laki-laki. Tapi sekarang, jangankan berjamaah laki-laki, banyak yang tidak salat. Apalagi maghrib. Tadi kita tengok di jembatan, tengok kiri, la ilaha illallah, di pinggir sungai masih banyak. Ini PR. Bahkan tadi saya terbayang, Allah musta'an. Ya, teratak buluh yang kita kenal ini. Alamnya alam Melayu yang identik dengan Islam. Tapi ternyata encik dan puan-puan, bujang dan darah, anak-anak gadis kita tidak peduli lagi dengan salat. Mereka hanya asik dengan kegiatan olahraga lah namanya, kegiatan lah namanya. Allah bermusta'an. Berarti di mana letak innama ya'muru masajidallah? Di sini nih. Orang-orang yang mengakmurkan rumah Allah adalah orang-orang yang beriman dengan Allah wal yaumil akhir, dan beriman dengan hari akhir. Di sini Allah gandengkan iman dengan Allah dan iman dengan hari akhir. Allahu akbar. Dan Allah Ta'ala lanjutkan wa aqamas salata, dan orang-orang yang mendirikan salat, maka mereka akan selalu hadir di masjid. Wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah, dan mereka menunaikan zakat dan mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin. Mereka adalah orang-orang yang paling diharapkan dari golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Tapi kadang ada orang kalau terlihat sering ke masjid, itu orang disebut orang sesat. Padahal Allah Ta'ala sendiri menyebutkan mereka lah orang yang paling diharapkan, ya, yang betul-betul mendapatkan petunjuk. Allahu Akbar. Dan ketika masyarakat tidak peduli lagi dengan masjidnya, berarti adalah orang-orang yang tidak peduli dengan iman yang ada di hatinya. Sementara di dalam surah Al-A'raf ayat 96, Allah Ta'ala katakan, walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Sekiranya penduduk satu kampung beriman, penduduk kampung-kampung itu beriman dan bertakwa kepada Allah, ini ya, iman dan takwa, barulah lafatahna alaihim, sungguh kami betul-betul akan bukakan keberkahan atas mereka, min barakat. Di sini barakat jamak barakah, yakni banyak keberkahan. Dari mana keberkahan itu akan muncul? Minas sama, dari langit Allah turunkan, wal ardi, dan Allah pancarkan pula dari bumi. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tetapi mereka dustakan ayat Allah. Mereka tidak beriman dengan Allah. Mereka berpaling dari petunjuk Allah. La ilaha illallah. Allah akan datangkan azab. Allah akan berikan, Allah akan murka sesuai dengan apa bernama tarkus salat, meninggalkan salat, melainkan kemaksiatan lain sudah akan dibuat oleh seseorang meninggalkan salat tersebut. Karena dengan salatlah inna salata apa? Sesungguhnya salat, apa sambungannya? Mencegah perbuatan keji dan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salatlah mencegah perbuatan keji dan munkar. Dan perbuatan meninggalkan salat dengan sengaja, ini para ulama berbeda khilaf apa hukumnya. Paling ringan di antara pendapat para ulama kita adalah mereka terjatuh dalam dosa besar. Walaupun sebagian para ulama lain mengatakan kafir, karena
Pembeda antara kita dengan orang-orang musyrik adalah tarkus salat, meninggalkan salat. La ilaha illallah. Ketika salat begitu mudah ditinggalkan oleh masyarakat, berarti dia akan yang menghalangi dia untuk melakukan perbuatan maksiat tidak ada. Maka di saat itulah kemaksiatan dan kemungkaran akan merajalela. Apa di antara kemaksiatan dan kemungkaran yang akan terjadi? Pergaulan bebas antara muda-mudi. Nanti ketika sudah mulai nikah pusing kepala, belum lagi kemaksiatan yang lain yang bernama bekerja di tempat-tempat yang haram. Dan di antara bentuk pekerjaan yang haram adalah bergumul dengan riba. Imam At-Tabrani meriwayatkan sebuah hadis, idza zahara zina war riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim adzabullah. Apabila telah merajalela, tampak nyata, tak peduli lagi masyarakat terhadap zina dan riba banyak, faqad ahallu, maka sungguh mereka menghalalkan azabullah. Faqad ahallu bi anfusihim azabullah, mereka menghalalkan diri mereka mendapatkan azab Allah, murka Allah. La ilaha illallah. Bahkan ketika rumah Allah tidak diramaikan, tidak dimakmurkan, salat tidak dipedulikan, akan banyak kemurkaan Allah yang akan tampak. Keberkahan pada rizki tidak ada, mungkin gempa bumi akan terjadi, banjir bandang, banjir besar, dan segala bentuk azab Allah. La ilaha illallah. Wal'iyadu billah. Ini PR kita bersama. Tidak ada yang peduli. Sekarang begini, kadang kita berpikir tidak ada pemimpin yang menegur. Bentar, kita harus berpikir, apakah dulu para sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dari tadi di jalan itu saya berpikir, wah ini materinya apa? Pertama, pertimbangan saya sudah lama tidak ngaji, perlu dipompa semangatnya. Yang kedua, kajian yang majelis yang akidah ini. Yang kedua, fenomena yang terlihat di depan mata saya, dan ketika kita buat program pondok di sini menjadi PR dalam benak saya, terletak bulu sekitarnya ini, Syiah Hulu ini. Maka untuk itu coba perhatikan, kita tidak perlu menunggu pemimpin. Ya, kita tak perlu menunggu pemimpin. Kita bisa berbuat. Kenapa kita hanya harus tunggu-tunggu pemimpin? Alhamdulillah, pemimpin itu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban apa yang dipimpinnya. Itu tanggung jawab mereka. Tanggung jawab kita mendoakannya dan amanah yang ada pada diri kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kita amanah berupa hidayah, ini barang mahal. Berupa hidayah, hadir di masjid ini, memikirkan kita hendaklah menyambungkan kerut kening kita dengan kerut keningnya para sahabat. Ketika dulu para sahabat mereka berkerut keningnya memikirkan keluarga mereka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Siksa neraka. Maka untuk itu kita, Allahul musta'an, pelihara diri kita dan keluarga kita dari siksa neraka. Dan tidak cukup hanya itu, tapi kita punya kewajiban untuk amar ma'ruf nahi munkar. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaklah di antara kalian ada orang-orang yang menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. La ilaha illallah. Dan dulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka diangkat derajatnya oleh Allah. Allah sebutkan kuntum khairu ummah. Kalian adalah sebaik-baik umat, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Apa yang bisa kita lakukan? Untuk itu kita tidak perlu nunggu pemimpin, kita tidak perlu nunggu orang kaya, tapi kita perlu risau sebagaimana para sahabat dulu risau melihat umatnya, melihat masyarakatnya. La ilaha illallah. Kita perlu tanamkan dalam hati kita bukan hanya ruh ilmu, tapi juga ruh dakwah. Dan minimal dakwah itu kita berpikir apa cara ini masyarakat berubah, bagaimana keluarga kita berubah, tidak hanya aktivitas diri kita. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam Thalathatul Usul menyebutkan 4 kewajiban kita.
Ha? Ya'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina arba' masail. Ketahuilah bahwa kita wajib memahami 4 masalah. Yang pertama al-ilmu, yang kedua al-amalu, yang ketiga ad-da'wah, yang ketiga was-sabru 'alal adza fihi, sabar atas derita yang ditanggung karena menuntut ilmu, karena mengamalkannya, karena mendakwahkannya. Allahu akbar. Dan ikhwati fillah, tidaklah di satu kampung, tidaklah di satu masyarakat bermula dari pemimpin, ya dari pemimpin, banyak ya, tidak bermula dari pemimpin, karena pemimpin itu akan Allah hadirkan sekiranya wa'adallahu alladzina amanu minkum. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, la yastakhlifannahum fil ardh. Mengangkat pemimpin. Ya. Berarti kaedahnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh itu Allah akan angkat pemimpinnya. Seperti apapun, mau urusan apapun Allah Ta'ala takdirkan. Mau pemilihan umum inilah, itulah, dengan berbagai sistem yang adalah masyarakat yang baik, orang-orang yang baik banyak berfikir untuk umat, banyak berfikir untuk kemaslahatan, berpikir mengamalkan aqidah tauhid, disitulah Allah akan hadiahkan pemimpin-pemimpin yang baik. Bahkan saya jadi termenung, Allahul musta'an, di saat pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, Allahul musta'an, kita jadi PR, apakah memang masyarakat kita belum baik sehingga rasanya belum Allah takdirkan di tempat ini dan tempat itu pemimpin yang belum baik? Allahul musta'an. Dan memang ketika ada suatu pemimpin yang ditunjuk dan zahirnya adalah orang baik di antara yang lain-lainnya, masyarakatnya mungkin sudah mulai banyak yang berpikir, pikirannya pikiran yang baik, masyarakatnya masyarakat saleh, maka Allah menghadirkan pemimpin yang saleh. Maka sekarang kesalehan yang ada pada diri kita. Dulu Abu Bakar As-Siddiq tidak langsung jadi pemimpin, yakni umara maksudnya, amir. Tidak langsung jadi khalifah kan? Tapi tengok dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam 1 orang, 2 orang, 3 orang dengan para sahabatnya, tapi mereka berpikir untuk umat, berpikir untuk dakwah ilallah. Maka aktivitas di antara ruh, apalagi di kalangan ikhwah Ahlussunnah wal Jamaah yang hari ini kita menisbatkan diri untuk mengikuti generasi salafun saleh, ini harus hadirkan. Apalagi di daerah-daerah seperti ini, tidak di kota atau di pinggir kota lah minimal, kampung juga nyeko. Jadi kita harus berpikir Allah nusan, dan kita istiqamah, kita berdoa. Allah, berdoa kepada Allah. 1, 2, 3 orang perlahan. Tapi kalau aktivitas kita hanya sekedar kajian dan ingin yang hanya kita saja, berpikir hanya kita saja, tak cukup hanya sampai di situ. Tuntutan Allah kepada kita, memikirkan umat. Allah, ini PR besar bagi kita. Itu berdoa kepada Allah dan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu, ini sebelum sedikit kajian ya, saya kadang memang banyak merenung sendiri dengan kondisi-kondisi di sini, dan panjang, pikiran dakwah itu harus panjang. Ya. Apalagi bagaimana lagi ke depannya seperti apa, bagaimana kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu tidaklah tempat mewah. Rumahnya di zaman Al-Hasan bisa dijangkau oleh Al-Hasan, atap rumahnya, lotengnya itu bisa dijangkau oleh Al-Hasan. 4 kali 5 meter kurang. Tapi di rumahnya lahir cahaya yang menyinari seluruh alam. Yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur, mengeluarkan manusia dari zulumat, kebodohan, kesyirikan, kebid'ahan, kefasikan, menuju cahaya tauhid, cahaya sunnah, cahaya Masya Allah, cahaya ilmu. Allahu Akbar. Untuk itu PR besar. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Dan ada di pundak antum dan kalian santri-santri hari ini terata buluh ini, sampai saya bertekadnya anak-anak yang tidak jauh tempatnya di sini nanti ditugaskan di sini. Ya, saya berharap tengok cara Rasulullah SAW. Bagaimana tengok ya, Rasulullah SAW jodohkan bahkan besanan di antara mereka. Ya.
Tidaklah satu suku dilihat oleh Rasulullah SAW. Ini siapa lagi di suku ini? Siapa lagi di suku ini? Dan ini namanya langkah perjuangan dakwah. Saya menyebutnya membumikan peradaban sunnah. Bagaimana sunnah itu hadir dalam kehidupan masyarakat. Ini butuh banyak hal, tidak hanya kajian. Maka yang paling penting ditanamkan pada diri kita, apalagi di daerah-daerah seperti ini, bukan hanya menghadirkan kajian sunnah, tapi menghadirkan lingkungan sunnah. Dalam bahasa yang sering saya sebut, menghadirkan peradaban sunnah. Apa itu peradaban sunnah? Potret sebuah umat. 20 tahun lagi tertak buduh mau jadi apa? Mau seperti apa masyarakatnya? Kita yang harus berpikir hari ini, yang umur kita mungkin tidak lama lagi, tapi kita meninggalkan generasi-generasi yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup banyak langkahnya. Langkah ini yang perlu dibangun. Langkah ini wallahi tidak cukup hanya kajian. Kajian-kajian seperti ini tidak cukup. Bagus sih, mantap, tetapi kurang optimal perjuangan dan langkah-langkah perjuangan kita, ya. Ikhwati fillah, tidaklah dakwah ini, saya contohkan sedikitnya. Ini saya ingin menggugah pikiran kita bersama. Karena jarang-jarang saya dapat kesempatan ya menyampaikan seperti ini kadang. Di Batu Sasa, contoh nih. Dulu ayah saya di sana, kakak kandung saya di sana. Ikhwati fillah, di antara langkah apapun yang bisa kita lakukan dan selama itu diperbolehkan, kita melangkah maju. Sekarang itu kita sudah punya lahan untuk kebun di sana. Kita sudah punya lahan untuk pondok di sana. Tidak cukup hanya lahan kebun, lahan pondok, tapi kita kader. Dan sekarang ada mahasiswa di Batu Sasa itu, di Stai Ali bin Abi Thalib di Surabaya sana. Alhamdulillah beliau berprestasi, dapat juara-juara dan dapat predikat mahasiswa teladan juga. Itu kita kirim, kita biayai dengan dana umat juga. Nah, itu yang penting. Makanya kalau orang memikirkan usaha, memikirkan PT-nya, memikirkan macam-macam, itu dipikirkannya untuk pensiunan nanti. Itu pensiunan harta agar terus mengalir di usia tua, di saat badan sudah lemah. Kenapa kita tidak pikirkan pensiunan amal? Pensiunan amal ketika kita tidak kuat lagi seperti anak-anak muda untuk melakukan kegiatan-kegiatan amal yang bisa dilakukan di usia muda, maka ada anak-anak muda yang melanjutkan perjuangan kita. Nah, itu yang harus ini. Barakallahu fikum. Cukup sekian tentang bab ini. Ya, baik, ikhwati fillah, barakallahu fikum. Dalam rangka iman dan takwa itulah kita hari ini, ikhwati fillah. Kita sedang apa? Belajar tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah. Kita sebenarnya masih dalam pembahasan tauhid rububiyah. Pembahasan tauhid rububiyah mestilah sesungguhnya mendalam juga untuk kita kaji. Ya. Jangan hanya masalah tauhid uluhiyah dan asma'us sifat. Walaupun banyak penyimpangan pada tauhid uluhiyah di zamannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala dan seterusnya sampai sekarang. Sehingga beliau tulis dulu satu kitab yang berjudul Kitabut Tauhid. Ya. Tetapi ingat, kita hari ini berada di zaman modern dan mulai banyak ini permasalahannya, orang-orang yang tidak meyakini Allah, dalam bahasa lain ateis, dan orang-orang yang tidak meyakini pondasi-pondasi akidah, tidak meyakini kebenaran Islam, tidak meyakini kebenaran agama kita ini. Allah musta'an. Bukan dan juga orang-orang yang meyakini semua agama itu sama. Ya. Maka di sini pemikiran-pemikiran menyimpang di zaman modern ini makin banyak. Allahul musta'an. Walaupun juga mewarisi pemikiran-pemikiran yang sebelumnya. Taib, ikhwati fillah, barakallahu fikum. Maka untuk itu tentang pembahasan dalam tauhid rububiyah. Pada kesempatan lalu sudah kita bahas sampai berapa kali pertemuan, Fauzan? Nah, dia. Sudah pertemuan ke berapa? 3 kayaknya ini ya. Nah, dan tentang dalilnya, tentang ini itunya, bukan 3 lagi. Berapa? Lupa saya. Cuman yang jelas saya ingat, saya pengen beberapa waktu yang lalu itu membahas tentang ateisme.
tentang ateisme dan belum jadi waktu itu karena saya kurang fit waktu itu, tidak jadi datang ke sini. Baik. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Model penyimpangan tentang adanya Tuhan, adanya Rabb. Kadang makna Rabb terjemahan yang tepatnya itu sulit karena tidak terwakili oleh kata Tuhan. Jika dilihat dari sisi makna Rabb itu sendiri, karena Rabb itu maknanya ada 3. Ar-Rabb maknanya Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir, ya. 1 sang pencipta, 2 sang pengatur, 3 sang pemilik alam ini. Maka kalau diterjemahkan dengan Tuhan kurang cukup. Namun sudah main nasional, sudah itu maksudnya, ya sudah. Maka sebagian ahli ilmu juga berpendapat ya tidak apa-apa. Jadi kita juga sudah paham. Baik. Di dalam bahasa Arab ini disebut ateisme atau penyimpangan ini dengan al-ilhad. Ilhad. Al-ilhad. Pernah dengar kata lahad? Liang lahat. Nah, liang itu apa? Lubang. Lahat? Nyamping. Berarti kan kubur itu ke bawah. Tiba-tiba menyamping. Berarti kan tak lurus lagi. Menyimpang dari yang membengkok. Jadi ilhad adalah penyimpangan. Tak luwi lah. Dia tidak lurus lagi. Maka al-ilhad tersebut itulah dia. Jadi bahasa Indonesia banyak dari bahasa Arab. Liang lahat. Liang lubang lahat. Atau sini tulisan tak luwi lah. Jadi lahat atau al-ilhad itu sesuatu penyimpangan dari yang lurus. Jadi apapun penyimpangan itu ya. Adapun secara bahasa al-ilhad itu adalah penyimpangan ya. Dia tidak mengakui adanya sang pencipta. Itu dah. Lah dapat bahasa Arab cia. Baik, ikhwati fillah barakallahu fikum. Jadi di antara pembatal yang sudah kita sebutkan sudah sebelumnya ya kan, nawaqid dan nawaqis tauhid rububiyah namanya, pembatal dan pengurang tauhid rububiyah, betul? Sekarang di antara nawaqid itu, pembatal itu adalah apa yang disebut dengan al-ilhad ini atau ateisme. Jadi tidak adanya sang pencipta. Jadi tidak meyakini adanya sang pencipta. Dan ini perlu kita khususkan pembahasannya, walaupun tidak panjang-panjang kali. Dan di sini ada beberapa golongan-golongan lagi, ya, di mana al-madhabul al-uluhi meyakini adanya Tuhan, ya, adalah keyakinan mayoritas manusia. Jadi meyakini adanya Tuhan asal sang pencipta itu keyakinan mayoritas manusia. Bahkan merupakan asalnya keyakinan manusia. Bahkan ada penelitian-penelitian di berbagai negeri, di berbagai negara, ternyata fitrahnya manusia itu meyakini adanya Tuhan. Berarti orang-orang yang tidak meyakininya adanya Tuhan, al-ilhad, menyimpang, leserong, apa nama, ndak diluwi le, ndak ke bawah aja lah. Itulah dia. Berarti dia keluar dari fitrahnya. Karenanya di atas muka bumi ini, dimanapun berada, di kurun dan generasi manapun, abad kapanpun, di suku manapun, selalu didapatkan adanya tempat ibadah. Meskipun mereka berselisih siapa yang diibadahi. Itu bab lain. Coba bayangkan, di generasi kapanpun, di suku manapun,
warna kulitnya baik putih atau hitam kolek. Tahu hitam kolek? Tahu tak? Hitam kolek itu apa maksudnya? Hitam kolek salahnya. Tapi pokoknya kulitnya apapun, mereka di berbagai tempat itu ada tempat ibadah. Ya, itu menunjukkan bahwa mereka meyakini adanya Sang Pencipta. Itu fitrah manusia. Allahul musta'an. Ya, ikhwati fillah, barakallahu fikum. Jadi percaya adanya Tuhan selain merupakan fitrah juga merupakan sangat logis. Masuk di akal. Bisa diterima oleh akal. Maka untuk itu orang-orang ahli filsafat sebenarnya menamakan Tuhan tersebut dengan nama wajibul wujud namanya. Apa itu? Yang harus ada. Nah, orang filsafat sendiri pun menamakan Tuhan itu dengan wajibul wujud. Apa itu? Yang harus ada. Tidak mungkin tidak ada. Tidak mungkin tidak ada. Karena apa? Karena alam semesta ini disebut juga dengan mungkinul wujud. Nah, ini bahasa mereka. Apa itu mungkinul wujud? Keberadaannya adalah suatu kemungkinan. Ya. Di mana alam semesta ini ya harus berhenti pada siapa yang mengadakan. Ada yang mengadakannya, wajibul wujudnya. Jadi karena alam ini mungkin wujud, harus berhenti pada yang mengadakannya dan menciptakan alam ini yang keberadaannya harus wajib, bukan mungkin lagi. Kalau alam ini mungkin ada, mungkin tidak. Bahkan ciri-ciri makhluk ini apa? Satu, diawali oleh ketiadaan, ada permulaan. Itu ciri yang pertama. Ada enggak makhluk yang tidak ada permulaannya? Ada enggak? Ada enggak? Enggak ada kan? Karena ya, itu ciri-ciri makhluk. Ya. Yang kedua, makhluk itu saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Enggak ada yang tidak butuh manusia lain. Sekaya-kaya manusia butuh pada orang lain. Enggak ada yang tidak butuh. Semua itu sifat makhluk, karakter makhluk. Dan makhluk ini di antara ciri-cirinya apa? Berakhir dengan ketiadaan, fana, habis. Berapa orang paling lama umurnya? Ada orang berumur 150 tahun lagi? Mungkin ada, tapi sulit menjumpainya. Di mana mereka sudah berada dalam tanah. Itu menunjukkan sifat manusia itu berakhir dengan ketiadaan. Berarti mungkin ada. Jadi kewajiban keberadaannya manusia itu, wujudnya manusia itu bukan wajibul wujud, tapi mungkinul wujud. Sesuatu yang keberadaannya satu kemungkinan saja. Maka yang mungkin ini wajib ada, yang disebut dengan wajibul wujud. Yang wajib ada. Kalau tidak adanya, tidak ada yang mengadakan, tidak ada yang mungkin wujud. Itu. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Ikhwati fillah. Jadi jika ternyata Sang Pencipta itu wujudnya, keberadaannya juga mungkin, jika Pencipta itu keberadaannya juga mungkin, tidak wajib ada dan bergantung kepada wujud yang sebelumnya yang juga demikian, maka tidak akan terjadi alam semesta ini. Kau buat contoh. Ini harus 4 orang ini 1, 2, 3, 4. Ini kita perintahkan untuk mendekatkan paham. Coba kalian melingkar dulu ke sini. Melingkar dulu. Berdiri saja, 4 orang berdiri. Berdiri langsung, berdiri. 4 orang melingkar. Ini kita contohkan. Sekarang di antara sifat Allah itu Al-Awwal, yang Maha Awal. Atau alam ini ada kan dengan Allah menciptakan.
atau dengan perintah Allah. Sekarang begini, kamu pakai peci, kamu pakai peci, kamu pakai peci, kamu pakai peci. Jika tidak ada yang memulai menyuruh di antara mereka ini membuka peci, maka tidak akan ada yang membuka peci. Atau jika tidak ada yang berkeinginan, maka pecinya nih sekarang nih, atau tidak usah dibuka, pegang aja peci kalian semua. Kalian pecinya pegang kayak gini. Coba kamu ngomong sama dia, jatuhkan pecimu. Ngomong. Jatuhkan pecimu. Jatuhkan. Jatuh pecinya kan? Karena disuruh sama dia. Betul? Sekarang begini. Jika tidak dimulai oleh dia tidak menyuruh ini, kecuali nunggu ini. Tidak akan dia suruh. Namamu siapa? Ergini. Dia tidak dia kalau kamu namamu siapa? Dia tidak akan suruh yang ini untuk menjatuhkan pecinya kecuali ada perintah dari ini. Dia juga tidak akan mau menyuruh kamu menjatuhkan peci kecuali ada perintah dari ini. Oke? Dia juga tidak akan perintah ke sini kalau kamu tidak perintahkan dia. Dia tidak akan menjatuhkan pecinya kalau tidak ada perintah dari kamu. Dan kamu tidak akan jatuhkan pecimu kalau tidak ada perintah dari sini. Sekarang, kalau tidak ada yang memulai untuk mensuruh menjatuhkan peci, apakah jatuh? Pecinya terjadi jatuh? Apakah pecinya jatuh? Kan tidak kan? Berarti ada yang memulai. Terjadi enggak? Tidak akan terjadi kan? Tapi ketika kamu suruh si fulan jatuhkan peci, coba kamu suruh dia jatuh, ikuti. Kamu bilang ikuti, ikuti lagi. Terjadi dia, ada yang memulai. Maka untuk itu makhluk ini kalau tidak ada yang memulainya, tidak akan ada makhluk ini. Siapakah yang memulai itu? Allah. Kalian duduk. Paham ini analoginya? Sekarang begini. Kalau Allah juga menunggu ada Tuhan sebelumnya, ada lagi Tuhan sebelumnya, kapan termulai dia? Paham itu? Makanya makhluk ini disebut mungkin wujud, dan Allah wajibul wujud. Makhluk ini mungkin ada, dan yang mungkin ada ini, kemungkinan mungkin ada ini tidak akan ada kecuali yang ada wajibul wujud, yang wajib ada. Bisa paham? Ikan membantah orang ateisme salah satunya dengan dalil akal. Kalau secara nakal Al-Quran dan hadis ada jelas. Semua manusia orang yang beriman, masuk apa tuh? Semua manusia yang beriman apa? Mereka wajib beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Sudah dulu azan dulu. Nanti kalau kita tambah lagi ya silakan. Tafadhal. Baik, ayyuhal ikhwah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan tentang pembahasan ateisme ini. Mereka ini orang-orang yang menyimpang, yang tidak atau yang disebut terjatuh dalam al-ilhad ini, itu ada beberapa golongan, ada macam-macamnya, ada bagian-bagiannya. Kadang ingin saya sampaikan ini, kadang tidak. Kadang tidak begitu penting karena di tempat kita tidak ada. Tapi tidak kita sampaikan, ingin pula disampaikan biar tahu bagaimana dan seperti apa ya. Tapi bagi para penuntut ilmu yang serius, ya hal ini adalah untuk mengokohkan keimanan kita, atau juga minimal untuk agar kita tidak terjatuh kepadanya. Baik, kita sampaikan atau tidak? Sampaikan saja.
Insyaallah. Baik. Pemahaman-pemahaman yang menyimpang yang baru datang tentang Tuhan ini ada beberapa model. Kan dulu ketika Allah Ta'ala ciptakan Nabi Adam, dan Nabi Adam adalah manusia pertama, meyakini adanya Allah. Dan manusia ini ruhnya ketika di alam ruh, alastu bi rabbikum qalu bala syahida. Pengakuan ruh kita tentang Rabb kita, tentang Rabbnya, itu adalah berada sejak kita di alam ruh. Jadi manusia itu dulu tidak ada yang menyimpang. Dan mulai penyimpangan itu terjadi di zaman siapa? Nabi Nuh alaihi salam. Dan terus itu syaitan terus membisiki. Syaitanlah yang membisikkan itu masalahnya. Makanya kita belajar ini jangan sampai jatuh pula ke sini. Araftu syarra la syarra lakin litawaqqihi wa man lam ya'rif syarra bil khairi yaqa fi. Aku mengenali keburukan dari yang baik-baik itu bukan ingin masuk dalam keburukan itu, tapi agar hati-hati. Sebagaimana Huzaifah ibn Yaman, ketika manusia kana nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair, ketika para sahabat yang lain bertanya kepada Rasul tentang kebaikan, wa kuntu as'alhu anil syarr, dan aku bertanya pada Rasul tentang keburukan, makhafatan ayyudrikani, aku khawatir keburukan itu menimpa diriku. Jadi jangan sampai yang buruk-buruk ini menimpa diri kita. Baik. Penyimpangan itu tentang Tuhan ini disebut dengan al-ilhad tadi kan. Nah, ada beberapa model penyimpangan tentang Tuhan. Satu. Ini disebut dengan al-madhhabur rububi. Apa itu? Pemahaman yang meyakini adanya pencipta, pemahaman yang meyakini adanya pencipta alam semesta yang azali, wajibul wujud, yang telah menyusun aturan-aturan alam, yakni hukum-hukum alam ini maksudnya, yang dimana aturan-aturan tersebut telah mencapai kesempurnaan. Jadinya meyakini bahwa alam itu adanya sang pencipta yang telah menyusun, mengatur, dan sudah sampai pada persempurnaan. Tidak perlu dirubah-rubah lagi gitu. Sebagaimana jam tangan yang dibuat oleh pembuatnya, itu logikanya, lalu dibiarkan begitu saja, sementara jam tangan tersebut telah berjalan secara otomatis dengan sendirinya. Jadi ada pencipta seperti jam, telah dibuat jam tadi itu berjalan dengan sendiri otomatis. Jadi ada sang pencipta di alam ini, wajibul wujud, azali, memang dari sononya, dan alam itu berjalan dengan sendirinya. Jadi penganut pemahaman ini meyakini untuk mengenal Tuhan, maka cukup dengan akal saja untuk melihat tanda-tanda yang ditunjukkan alam semesta. Jadi untuk mengenal Allah itu cukup dengan tanda-tanda alam. Tidak perlu harus ada wahyu. Di sini penyimpangannya. Tidak perlu ada wahyu khusus dari Tuhan tersebut. Tidak perlu ada wahyu. Karenanya mereka mengingkari wahyu. Mereka mengingkari kenabian. Sebab katanya apa tadi? Alam ini sudah diciptakan seperti jam tangan dan berjalan otomatis. Berjalan otomatis seperti itu. Jadi tidak perlu ada nabi lagi, tidak ada wahyu lagi. Mereka mengingkari seluruh agama. Bayangkan tuh, seluruh agama ini diingkarinya. Menurut mereka agama hanyalah dibuat untuk menipu dan memperdaya manusia. Ikonya. Jadi pemahaman ini kapan mulai muncul? Tentu tuh para ahli sejarah dan ilmu akidah itu mengkaji. Kapan mulai muncul? Ternyata mulai muncul di abad 18 Masehi.
18 Masehi. 1737 1804 manusia yang ini hidup, dan sebelumnya juga 1694 1778 Masehi. Siapakah orangnya? Ada orangnya yang tenar dengan nama Voltaire dan berasal dari Prancis, termasuk juga Thomas Paine, seorang filosof yang berasal dari Britania. Ada pemahaman yang seperti pemahaman ini muncul sebagai dampak perlawanan terhadap aturan-aturan gereja. Ini mau saya terangkan nanti. Jadi aturan gereja itu memang bahaya ketika itu. Jadi dia melawan. Di mana menurut mereka yang melawan ini, aturan-aturan yang datang dari pendeta-pendeta di gereja itu khurafat, bentuk permainan akal manusia saja katanya, serta hanya digunakan untuk kepentingan duniawi para penguasanya. Jadi begini, kita jangan sampai terjebak pula dengan aturan, dengan pemahaman seperti ini. Barat itu ada masa emasnya, ada masa kelamnya, dan ada masa modern belakangan. Kalau kita lihat peradaban Barat itu tidak akan terlepas dari 3 fase peradaban Barat ini. 1 fase belakangan, fase zaman modern yang hari ini mereka Allah takdirkan punya kecanggihan dalam sains dan teknologi. Tapi dalam urusan ilmu, akhlak, dalam urusan sosial, kemasyarakatan, filsafat, dan yang lain-lainnya, itu Barat hari ini hanya merujuk di abad pertamanya. Di zaman siapa? Zamannya Plato, Aristoteles, apa lagi? Socrates. Jadi di zaman itulah, zaman tuanya dek itu. Uanya tua Socrates, Aristoteles, Udo Plato. Zaman itu yang mereka bangkitkan lagi. Termasuk juga yang lain dalam ilmu-ilmu yang lain seperti Hippocrates. Itu di zaman gemilangnya Barat. Adanya pemikir-pemikir zaman itu. Itulah yang mereka bangkitkan lagi, munculkan lagi. Sehingga siapapun yang belajar ilmu-ilmu hari ini yang berasal dari Barat, termasuk dunia psikologi, ilmu-ilmu yang lain, bahkan ya ilmu-ilmu kesehatan juga ya sebagiannya, itu akan memunculkan nama-nama yang tadi. Namun Barat di abad pertengahannya kelam. Sampai para ahli sejarah mengemukakan dalam fakta sejarah yang ada, abad pertengahan ini abad berapa? 2000 kan? Berarti kalau pertengahan abad berapa? Dibagi aja lah abad pertengahan. Di saat itu Islam sudah berjaya. Bahkan Islam menembus bumi Andalusia, Spanyol sana. Adanya kota Granada dengan segala gemilangan dan tingkat sains mereka yang luar biasa. Para pakar sejarah menyebutkan abad pertengahan Eropa Barat itu dibandingkan dengan Baghdad. Baghdad adalah negeri yang bercahaya dengan peradaban gemilang di bawah kepemimpinan para khalifah. Adapun Eropa hanyalah baru bagaikan kandang onta yang kumuh. Bahkan dalam sejarah dan fakta tentang peradaban Barat, rumah mereka tidak mengenal mana kamar, mana dapur, mana ruang tamu, mana tempat tidur manusia, mana kandang hewan. Di situ mereka tidur, di ruangan itu mereka masak, di ruangan itu hewannya juga berkeliaran. Bagi lemak tiak bersawaan. Kapan mulai mengenal peradaban itu dan ya aturan-aturan hidup yang cemerlang? Peradaban Islam yang gemilang ketika itu memberikan pengaruh kepada mereka. Kan Islam berjaya ketika itu.
Islamnya Allah Ta'ala takdirkan 700 tahun pertama naik terus. Ya. Mulai mundur. Jadi di zaman gemilangnya Islam mereka belum ada apa-apa. Sehingga sumbangsih, apa sumbangsih itu? Pemberian hadiah peradaban Islam terhadap Barat itu, sumbangsih peradaban Islam terhadap Barat itu adalah tidak akan pernah terbayar oleh mereka lagi. Dalam ilmu apapun. Walaupun hari ini mereka dari sisi kecanggihan sains dan teknologi dan lebih maju dari umat Islam, sampai dinilai oleh para pakar bahwa pencapaian mereka pada hari ini memang sudah mengalahkan umat Islam pada peradaban sebelumnya. Sudah memang lebih tinggi, tapi sains dan teknologi, tapi yang tidak mereka capai adalah dalam akhlak dan tatanan kehidupan yang baik. Tapi kegemilangan mereka hari ini mereka dapatkan dengan mereka meninggalkan agama mereka dan mencontoh peradaban Islam. Sumbangsi peradaban Islam terhadap perkembangan mereka. Islam kan datang, Islam kan tidak membunuh mereka langsung. Itu jasa umat Islam lah terhadap mereka. Baik, sekarang di abad pertengahan dahulu, di saat-saat mereka ini bobrok dan kelamnya, ini yang disebut dengan abad kelamnya Barat. Dan fase gereja itu ada di mana fase mereka ini, di mana para gerejawanlah yang memimpin kekuasaan di Barat tersebut. Di saat para gerejawan ini memimpin kekuasaan tertinggi kehidupan kemasyarakatan mereka, para gerejawan ini, yakni para pendeta ini, orang-orang yang berbuat semena-mena, sehingga bertolak belakangan ketika umat Islam, para ilmuwan dan ulamanya memimpin, berbeda dengan umat Islam, di mana umat Islam mengharuskan, menganjurkan umatnya untuk terus menggali ilmu dan belajar ilmu. Para gerejawan mematikan kiprahnya para ilmuwan, sehingga ilmuwan tak berkutik, ilmuwan tidak berkembang. Para gerejawanlah yang naik daun, sehingga memberontaklah para ilmuwan ketika itu. Wah, ini aturan buat oleh para gerejawan ini, para pendeta ini, itulah hanya aturan yang menyusahkan manusia, berasal dari ambisi mereka, berasal dari apa? Berasal dari nafsu kebinatangan mereka, para gerejawan itu. Akhirnya mereka pun menjadi anti agama. Itulah cikal bakal munculnya sekularisme. Sekuler. Apa itu sekuler? Pemisahan agama dengan kehidupan. Allah Ta'ala takdirkan di Barat naik daun para ilmuwan, dan mereka tidak terjajah lagi, sehingga lahirlah banyak paham ketika itu. Di antaranya apa? Orang yang meyakini seperti ini. Bisa dipahami? Karena mereka tertindas, sehingga mereka meyakini bahwa alam ini sudah tercipta dengan sendiri. Alam ini diciptakan oleh Tuhan, aturannya sudah ada seperti jam, tidak usah diotak-atik lagi, tidak perlu wahyu lagi, tidak perlu agama lagi, karena agama itu hanyalah buatan orang-orang di gereja, para gerejawan. Itu kan pemikiran mereka. Umat Islam tidak. Jadi ketika umat Islam ikut-ikutan sekuler, agama ya agama, mengatur masjid, mengatur zakat, mengatur ibadat saja, mengatur kehidupan nggak usah. Itu namanya sekuler. Itu umat Islam yang tidak ngerti sejarah gereja dan Barat. Bisa dipahami maksud saya? Jadi umat Islam justru malah dalam sejarahnya, siapapun yang ngarang kitab berarti dia ilmuwan, dan dia bahkan pada masa kegemilangan Islam, siapapun yang ngarang kitab dengan penemuan-penemuan yang baru, yang berasal dari yang sesuai standarnya,
bahkan mereka dihargai dengan emas dan perak seberat buku yang mereka hasilkan atau karya mereka itu. Bayangkan, hebat tidak itu? Bahkan gaji guru-guru dalam sejarah peradaban Islam itu lebih mahal dari gaji presiden hari ini. Ingat? Jadi beda antara Barat dengan Eropa. Makanya orang-orang yang berpemahaman tidak ada Tuhan, tidak anti agama, itu lahir dari Barat. Dan termasuk ini baru pertama nih kita sebutkan, ini lahir di abad 18 ya, dari seseorang dari Perancis dan juga dari Britania. Muncul pemahaman ini apa ya, Allah Ta'ala tidak seperti itu. Baik, mungkin karena keterbatasan waktu, jadi kesimpulannya, penyimpangan yang pertama dalam masalah Tuhan ini disebut al-madhhab ar-rububi, yaitu pemahaman yang meyakini ada pencipta, sudah azali, wajibul wujud, alam ini sudah teratur dengan sendirinya, kita tidak butuh wahyu lagi, kita tidak butuh nabi lagi. Tidak butuh lagi. Seperti jam katanya, jam lah dibuat Allah Ta'ala, udah seperti itu aja berjalan dengan sendirinya. Maka ya sekuler. Bahkan mereka meyakini bahwa agama itu hanyalah khurafat. Dan Allah tidak seperti itu. Karena ada hikmahnya Allah. Ini kesimpulannya. Allah tidak layak bagi Allah yang maha hikmah seperti itu. Karena ini melazimkan Tuhan namanya main-main. Rabb kita namanya main-main tanpa tujuan menciptakannya. Kalau udah berjalan seperti itu kan tidak ada tujuan lagi. Allah menciptakan manusia ini ada tujuannya. Tujuan itulah yang akan melahirkan aturan-aturan kehidupan yang dibawa oleh Nabi yang datang membawa wahyu. Allah Ta'ala katakan, kalau ini kesimpulan, afahasibatum annama khalaqnakum abatha, apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu itu bermain-main saja, wa annakum ilaina la turja'un, sesungguhnya kalian mengira tidak akan dikembalikan kepada kami? Tidak main-main manusia diciptakan Allah dan manusia akan dikembalikan kepada Allah. Maka untuk itu dai-dai liberalisme ini menyerukan apa yang diserukan oleh orang-orang yang berpemahaman deisme ini, yakni yang seperti tadi. Maka akhirnya mereka, dampaknya pemahaman itu apa? Mereka menghalalkan banyak hal, menghalalkan homoseksual. Ngapain Tuhan ngurus-ngurus ese-ese kayak gini katanya. Itu pemahaman yang menyimpang. Karena mereka meyakini sudah tercipta alam ini, ada yang ciptakannya, tapi tidak ada perlu aturan lagi seperti jam katanya. Jam sudah dibuat Allah Ta'ala berjalan dengan sendirinya, jadi tidak ada urusan Tuhan lagi. Masa urusan ese-ese kayak gini Allah Tuhan mengaturnya katanya. Kan kurang ajar itu. Makanya itu kan bertolak belakangan dengan keyakinan umat Islam. Jadi mereka meyakini tidak ada urusan Allah Ta'ala dalam urusan-urusan seperti itu. Tidak ada campur tangan, bebas berakidah, bebas beragama. Itulah pemahaman orang-orang liberal, Allahul Musta'an, yang persis sama dengan madhabur rububi ini, deisme ini. Wallahu Ta'ala a'lam bishawab. Cukup sekian, udah terlambat ya, tapi mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita kepahaman, Allah Ta'ala berikan kita ilmu, Allah Ta'ala berikan kita iman, ya, sehingga melahirkan amal saleh dalam kehidupan yang sesaat ini. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.